Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad keturunan Jawa. Banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muarobin, seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di Timur Tengah. Jika benar pendapat ini, maka suatu anugerah yang besar buat bangsa Indonesia, bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan yang menomorsatukan Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas dan jujur. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung tersebut, berupa hadis dan sejarahnya yang selama ini banyak ditinggalkan masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan M.H. Ainun Najib yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad SAW layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad SAW menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Nabi Muhammad yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Nabi Muhammad tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongak kepala dan jumawa. Cara berjalan Nabi Muhammad ialah melangkah santun. Cara berjalan Nabi Muhammad adalah berat badan atas condong ke depan atau membungkuk, dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur kata Nabi Muhammad lemah lembut. Mana ada orang Arab Tulen seperti itu, terutama pada masa itu. Tutur kata lemah lembut ini adalah khas Jawa, berbeda jauh dari style Arab yang suka berbicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad ini menjadi magnet, sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Nabi Muhammad suka bertapa atau khalwat. Bangsa Arab Tulen tidak punya tradisi ini. Bertapa itu adalah khas Jawa. Jika berbicara tentang garis keturunan Nabi Muhammad, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani atau Yahudi, bukan asli bahasa Arab yang artinya hamba Tuhan. Ibunda Siti Hajar sebelum dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, Raja Mesir kuno yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun Khufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan karena selama hidupnya tidak pernah sakit secara kasat mata, semacam pilek, batuk, ataupun sebagainya, dan serta berumur panjang yang konon sampai 600 tahun, mempunyai kekuasaan yang absolut dan mutlak. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan-bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia-manusia dari Swarna Dwipa atau Pulau Emas, atau yang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika. Guna menunjang keinginannya tersebut, maka Fir'aun tersebut mengundang para penambang-penambang emas tersebut di bawah pimpinan yaitu kakek dari ayahanda Ibunda Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatriat dari Swarna Dwipa yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Sehingga dengan banyaknya tambang emas baru yang ditemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari dataran Swarna Dwipa yang menjadi penambang emas di negeri Mesir dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negara Mesir. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena, termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali
dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar, meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka. Munculnya penyakit Raja Singa ini pertama kali yang mengidapnya adalah Fir'aun Khufu, karena hobinya yang menyimpang tersebut. Di samping itu pula, ketika si Fir'aun Khufu setelah meniduri perawan rakyatnya, maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Selain itu, penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si raja tersebut dikarenakan memakan makanan yang lezat-lezat. Hal tersebut banyak dirisaukan ayahanda Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya, agar Siti Hajar tidak ditiduri oleh Fir'aun Khufu. Dengan catatan, ayahanda Siti Hajar menyetorkan emas lebih banyak dan banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun Khufu banyak yang menolak status ibunda Siti Hajar yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir. Dan pada akhirnya, agar membedakan status ibunda Siti Hajar dengan para permaisurinya, maka telinga ibunda Siti Hajar ditindik atau diberikan anting-anting. Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris ibunda Siti Hajar yang pertama di dunia. Di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang. Waktu pun berlalu hingga kedatangan khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim, hingga si Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan ibunda Sarah. Dan diboyonglah ibunda Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya karena takut akan ketinggian ilmu ibunda Siti Hajar. Maka si Fir'aun pun melepaskan ibunda Sarah dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu ibunda Sarah, yaitu Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun ikut rombongan Nabi Ibrahim yang kelak dinikahinya dan kemudian ditempatkan di Mekah, serta mempunyai anak yang bernama Ismail dan mempunyai keturunan sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut, maka Nabi Muhammad SAW pun meninggalkan fisiknya, yaitu berupa rambut yang disimpan di museum di Turki. Dari rambut tersebut, maka akan banyak diketahui tentang gen, DNA, dan golongan darah yang nantinya dapat mengerucut pada genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak dididik dengan Al-Quran dan hadis. Dia hanif hingga 40 tahun, tidak sholat hingga 53 tahun, dan tidak ada satupun nabi dan rasul di muka bumi ini yang dididik dengan Al-Quran dan hadis.